Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian dalam keadaan baik-baik saja dan semangat untuk belajar. Kali ini kita sudah di bab 7 Bahasa Indonesia dengan tema asal-usul. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Memahami instruksi yang disampaikan secara audio. 2. Menemukan dan mengidentifikasi informasi di dalam teks dan gambar. 3. Menyampaikan pendapat tentang informasi di dalam teks. Dan yang keempat, membuat teks narasi menggunakan kata penghubung antar kalimat. Kalian sudah siap untuk belajar? Perhatikan gambar wajah anak-anak yang ada pada awal bab ini. Mereka adalah anak-anak Indonesia, sama seperti kalian. Ya, bisa kita lihat ya. Ada anak-anak dari berbagai macam suku, seperti suku Jawa, Batak, Melayu, dan lain sebagainya. Apakah kalian sudah mengenal lagu ini? Lagu nenek moyangku. Catatlah syairnya di buku kalian. Ayo nyanyikan bersama-sama. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebar di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebar di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Dengan mendengarkan lagu dan mencatatnya, kalian berlatih untuk memahami instruksi dan gagasan yang disampaikan secara audio. Perhatikan pula syair lagu Rayuan Pulau Kelapa di bawah ini. Rayuan Pulau Kelapa, ciptaan Ismail Marzuki. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat kucinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang kupuja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa. Sejak dahulu kala melambai-lambai, mengiur di pantai, berbisik-bisik Raja Kelana, memuja pulau nan indah permai, tanah airku Indonesia. Apakah ada kesamaan yang kalian lihat? Ya, betul. Huruf dan suku kata terakhirnya berbunyi sama. Baris-barisnya memiliki rima. Huruf akhir yang sama dapat ditemukan pada baris yang berurutan, disebut rima AA BB atau AA AA.
Rima dapat pula pada baris yang berselang-seling disebut rima AB-AB. Salinlah syair lagu Rayuan Pulau Kelapa di buku tulis kalian. Tandai suku kata atau huruf terakhir yang memiliki rima. Rima apa yang ada di setiap bait? Ya, kita mau mencari rima di Rayuan Pulau Kelapa. Apa itu rima? Rima adalah huruf atau suku kata terakhir yang berbunyi sama di dalam satu paragraf di dalam puisi. Oke, kita mulai ya. Tanah airku Indonesia, akhiran katanya A. Negeri elok amat ku cinta, akhirannya A. Tanah tumpah darahku yang mulia, akhirannya A. Yang ku puja sepanjang masa, akhirannya A juga. Jadi dalam suatu paragraf ini disebut rimanya itu A. Tanah airku aman dan makmur, akhiran katanya R. Pulau kelapa yang amat subur, akhiran katanya R. Pulau melati pujaan bangsa, akhiran katanya A. Sejak dulu kala, ya akhiran katanya A. Jadi dalam satu paragraf ini disebut rimanya itu AA, BB. Kemudian melambai-lambai, akhiran katanya I. Menggiur di pantai, akhiran hurufnya itu I. Berbisik-bisik raja kelana, akhiran hurufnya ada A. Memuja pulau, akhiran katanya itu U. Nan indah permai, akhiran hurufnya itu ada I. Tanah airku Indonesia, ya akhirannya adalah huruf A. Banyak lagu anak-anak memiliki rima, misalnya lagu Balonku ada 5, Anak Gembala, Aku Anak Indonesia, dan Burung-burung Menyanyi. Oke, carilah lagu anak-anak yang kalian suka dan memiliki rima. Salinlah lagu tersebut ke buku kalian. Jangan lupa tuliskan nama pengarangnya kalau ada. Yang ketiga, ubahlah kata-kata pada lagu tersebut dengan kata-kata kalian sendiri untuk menggambarkan Indonesia atau daerah kalian. Dan yang terakhir, pastikan lagu gubahan kalian juga memiliki baris-baris yang memiliki rima. Seperti contohnya itu adalah Aku Anak Indonesia ciptaan Ateh Mahmud. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Pending di Katulistiwa, tanahku Indonesia, beribu pulaunya, beragam sukunya, satu jiwa raganya. Balonku ada 5 ciptaan Ateh Mahmud. Balonku ada 5, huruf terakhirnya itu A. Rupa-rupa warnanya, huruf terakhirnya A. Hijau, kuning, kelabu, huruf terakhirnya U. Merah, muda, dan biru, huruf terakhirnya U. Jadi dalam satu bait ini disebut rimanya AA, BB.
Meletus balon hijau, akhiran hurufnya itu U. Hatiku sangat kacau, huruf terakhirnya U. Balonku tinggal 4, huruf terakhirnya itu T. Ku pegang erat-erat, huruf terakhirnya itu T. Jadi dalam satu bait ini rimanya disebut AA, BB. Ya, di sini Ibu sudah mengubah ciptaan balonku ada 5. Indonesia U, huruf terakhirnya itu U. Aku mencintaimu, huruf terakhirnya U. Pancasila jadi lambangnya, huruf terakhirnya A. Berbagai macam sukunya, huruf terakhirnya A. Satu paragraf ini disebut rimanya AA, BB. Walaupun kita berbeda, huruf terakhirnya itu A, kita tetap bersama, huruf terakhirnya A. Mari kita bersatu, huruf terakhirnya A. Agar Indonesia maju, huruf terakhirnya A. Dalam satu bait ini disebut rimanya AA, BB. Ya, kita mau membaca teks dengan judul Nenek Moyang Kita. Sebagian orang akan menjawab dengan tempat kelahirannya. Sebagian lainnya akan menjawab dengan daerah asal atau suku orang tuanya, misalnya Bugis atau Aceh. Ada juga yang menjawab dengan daerah asal kakek neneknya, atau malah kakek nenek buyutnya jika mereka tidak berasal dari daerah yang sama. Misalnya, kakeknya dari Jawa dan neneknya orang Dayak. Ada pula yang asal leluhurnya lebih jauh, misalnya Pakistan, Tiongkok, Arab, atau negara lainnya. Tidak jarang kita berjumpa dengan orang yang berdarah campuran. Di darahnya mengalir berbagai suku atau bangsa. Kalau sudah begitu, sebagian orang lebih senang menjawab, "Saya orang Indonesia." Dari suku atau daerah manapun dia, atau orang tua dan leluhurnya, yang penting kita sama-sama orang Indonesia, bukan? Sejak dahulu, orang-orang pergi merantau, berpindah dari daerah asalnya. Di tempat baru mereka menetap dan berkeluarga dengan warga setempat atau pendatang lainnya. Tahukah kamu, migrasi manusia di muka bumi ini sudah terjadi sejak zaman purba. Menurut para ahli, berjuta-juta tahun lalu, pada awalnya belum ada manusia di bumi pertiwi kita. Manusia pertama yang datang adalah Homo erectus dari Afrika. Tentu saja mereka tidak datang langsung ke Indonesia begitu saja. Mereka berpencar ke Eropa, Asia, dan sebagainya ke Indonesia. Mereka kemudian beranak pinak dan menyebar ke berbagai daerah. Setelah itu, ada beberapa gelombang kedatangan lagi dan rentang waktu yang lama. Sejalan dengan makin berkembangnya peradaban dan kebudayaan manusia, perkembangan pula
interaksi dan perkembangan antara masyarakat. Oleh karena itu, berdatangan pula orang-orang dari budaya lain ke Nusantara, seperti dari India, Tionghoa, Arab. Semua proses migrasi ini berlangsung dalam rentan waktu yang sangat lama. Dari mana kita tahu tentang proses ini? Untuk itu, kita harus berterima kasih kepada para ahli yang terus melakukan penelitian mendalam. Para ahli meneliti barang-barang peninggalan sejarah dan fosil. Gambar di atas dapat membantu menjelaskan gelombang kedatangan nenek moyang kita. Dapat dilihat ya, tanda panahnya itu ada di daerah, awalnya di daerah Eropa dan Asia, kemudian menuju negara kita, yaitu Indonesia. Memahami membaca. Setelah membaca teks nenek moyang kita dan memperhatikan gambar dengan seksama, ceritakan hal yang kalian pahami tentang asal-usul nenek moyang kita. Tuliskan jawaban kalian di buku tulis. Menurut informasi teks di atas, nenek moyang kita dahulu kala sudah melakukan migrasi. Menurut para ahli, manusia pertama yang datang adalah Homo erectus dari Afrika. Mereka berpencar ke Eropa, Asia, dan sebagainya ke Indonesia. Mereka kemudian beranak pinak dan menyebar ke berbagai daerah. Dengan membaca teks nenek moyang kita, kalian belajar untuk menemukan dan mengidentifikasi informasi. Sekarang, perhatikan kata-kata yang disorot kuning di dalam teks nenek moyang kita. Berdasarkan pemahaman kalian, perkiraan arti dan kata-kata tersebut. 2. Tulislah di buku kalian dalam bentuk tabel seperti contoh di bawah ini. 3. Periksa silang jawaban kalian dengan teman sebelah. 4. Periksa jawaban kalian bersama-sama dengan menggunakan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 5. Tambahkan kata-kata tersebut ke dalam kamus kalian ya. Leluhur, perkiraan artinya itu orang dahulu. Arti sebenarnya nenek moyang. Migrasi, perkiraan artinya perpindahan penduduk. Arti sebenarnya perkiraan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Buyut, perkiraan arti ibu dari nenek. Arti sebenarnya ibu dari nenek. Darah campuran, perkiraan arti keturunan dari dua latar belakang yang berbeda. Arti sebenarnya orang yang memiliki orang tua yang dua latar belakang yang berbeda. Merantau, perkiraan artinya mencari pekerjaan di tempat lain. Arti sebenarnya aktivitas pergi ke wilayah lain untuk mencari penghidupan.
Pendatang, perkiraan arti orang yang datang dari tempat lain. Arti sebenarnya orang yang datang dari daerah lain untuk menetap di suatu daerah. Purba, perkiraan arti dahulu kala. Arti sebenarnya zaman yang beribuan atau jutaan tahun lalu. Nenek moyang, perkiraan arti leluhur. Arti sebenarnya orang dulu yang menurunkan kita. Sekarang kita berdiskusi. Sebelum melakukan kegiatan berikut ini, kalian perlu bertanya kepada orang tua kalian dengan dipandu guru. Diskusikan asal-usul keluarga kalian. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini dapat kalian jadikan panduan diskusi. Ya, nomor 1. Dari manakah asal orang tua kalian? Ya, jawaban ini adalah jawaban ibu sendiri ya. Ayah saya berasal dari tebing tinggi, sedangkan ibuku dari Serdang Bedagai. Soal nomor 2. Apakah orang tua kalian berasal dari suku atau daerah yang berbeda? Tidak, orang tuaku dari suku yang sama, yaitu suku Jawa. Nomor 3. Bagaimana pengaruh perbedaan tersebut bagi kalian? Tidak ada yang berbeda, sama saja. Lanjut yang terakhir, nomor 4. Setujukah kalian jika dikatakan bahwa sebenarnya nenek moyang kita sama? Jelaskan pendapat kalian. Ya, setuju karena saya telah membaca teks informasi nenek moyang kita. Sekarang kita menulis. Buatlah tulisan sepanjang 3 paragraf tentang asal-usul kalian. Untuk itu, kalian perlu mewawancarai orang tua kalian. Pada paragraf pertama, ceritakan tentang asal orang tua dan kakek nenek kalian. Pada paragraf kedua, sampaikan penyebab mereka pindah ke tempat sekarang. Jika orang tua atau kakek nenek kalian tidak berasal dari tempat kalian tinggal sekarang. Jika mereka berasal dari daerah tempat tinggal sekarang, tanyakan apakah ada keinginan untuk pindah ke tempat lain beserta alasannya. Jika mereka tidak ingin pindah, tanyakan pula sebabnya. Pada paragraf ketiga, tuliskan tentang keinginan kalian sendiri. Di daerah atau kota manakah kalian ingin tinggal? Tidak apa-apa kalau kalian memilih kota atau daerah yang sama dengan tempat tinggal sekarang. Jelaskan alasan kalian memilih daerah atau kota tersebut. Ini adalah referensi dari jawaban ibu ya. Orang tuaku berasal dari daerah yang berbeda. Ayahku berasal dari tebing tinggi, sedangkan ibuku berasal dari Serdang Bedagai.
Mereka bisa bertemu karena buyut-buyutku tinggal di tempat yang sama, yaitu Serdang Berdagai. Kakek dan nenek dari ayahku migrasi ke tebing tinggi karena mereka telah membeli lahan perkebunan. Lanjut ke paragraf kedua. Ayahku sebelum menikah dengan ibuku sudah bekerja sebagai petani. Ia telah membeli lahan persawahan di Batubara. Ayah dan ibuku sudah sangat betah tinggal di Batubara ini. Mereka tidak ingin pindah karena mereka merintis usaha persawahan ini menjadi mata pencaharian mereka. Keinginan saya yaitu saya ingin tinggal di daerah perkotaan, tepatnya di kota Medan. Rasanya saya ingin menikmati suasana dan tempat tinggal yang baru. Ketika saya berpergian, saya mudah mencari kendaraan. Terima kasih sudah melihat video dari belajarnya aku. Jangan lupa subscribe